Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edi Suito dengan NIM 2012 30278. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan atau memaparkan sekilas tentang hukum nikah atau juga kriteria calon suami dan istri bagi seorang muslim ya. Nah, yang pertama itu hukum dan kedudukan pernikahan dalam Islam. Nah, pernikahan atau nikah dalam Islam adalah sebuah ikatan suci yang sangat dianjurkan. Hukum asalnya adalah sunnah muakkadah yang berarti sangat ditekankan bagi mereka yang mampu dan khawatir terjerumus dalam kemaksiatan. Nah, jadi teman-teman, menikah itu adalah hukumnya sunnah muakkadah, itu hukum asalnya ya. Nah, menikah itu bisa dikatakan diwajibkan gitu bagi yang sudah mampu. Nah, baik dari mampu secara ekonomi, kemudian secara agama juga begitu. Kemudian di dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu pasang-pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Nah, jadi sudah diberikan petunjuk dalam Al-Quran, tepatnya di surat Ar-Rum ayat 21 tentang nikah tersebut. Nah, selanjutnya itu adalah hikmah dan tujuan pernikahan. Di sini ada beberapa poin hikmahnya dalam pernikahan dan adapun tujuannya juga. Pernikahan itu memiliki hikmah, kemudian punya juga tujuan. Yang pertama itu adalah mencapai sakinah. Nah, sering sekali kita mendengar dalam konteks sehari-hari ya, mungkin kalau ada pernikahan itu sering mendengar dengan kata sakinah, mawaddah, dan warahmah. Nah, apa itu sakinah? Mewujudkan ketenangan jiwa dan kedamaian hati melalui ikatan yang halal. Nah, jadi tujuan menikah itu mencapai sakinah itu adalah mewujudkan ketenangan jiwa antara kedua belah pihak, antara pihak laki-laki dan pihak perempuan itu, supaya bisa menenangkan jiwa dan kedamaian hatinya melalui dengan pasangannya tersebut. Nah, kemudian yang kedua itu melestarikan keturunan, meneruskan generasi muslim yang soleh dan solehah melalui cara yang diridhai Allah. Nah, jadi menikah itu bukan sekedar untuk ibadah saja, kan, tapi juga kita melestarikan keturunan begitu. Karena kalau kita melihat zaman sekarang itu banyak kasus-kasus yang tidak kita inginkan, seperti contohnya hamil di luar nikah. Nah, seperti itu. Jadi dengan cara yang sebenarnya itulah cara dengan menikah gitu. Agar bisa menciptakan keturunan yang soleh dan soleha. Yang selanjutnya menjaga kehormatan, melindungi diri dari perbuatan zina dan kemaksiatan, serta menjaga kesucian diri. Nah, berulang kali sering disampaikan menjaga kehormatan seorang wanita. Jadi kita seorang insan itu menjaga di mana kehormatan kita, harga diri kita, seperti itu. Kita menjaga itu semua, karena itu semua harga diri itu tidak bisa dibeli gitu, mau seberapa pun. Nah, selanjutnya itu membangun solidaritas, membentuk kerjasama antar keluarga dan memperluas tali silaturahmi. Nah, dengan tujuan menikah adapun yang terakhir itu membentuk kerjasama antara keluarga. Jadi kita mengkolaborasikan antara kaum wanita dan kaum pria tersebut, antara suami dan juga istri. Nah, selanjutnya kita tiba di inti dari pembahasan ini, yaitu kriteria memilih calon suami. Ini untuk muslimah ya, khusus untuk akhwat ya, untuk perempuan. Nah, yang pertama itu nomor satu. Yang nomor satu adalah agama dan akhlak mulia. Prioritaskan calon suami yang baik agamanya, rajin beribadah, dan memiliki akhlak terpuji. Ini adalah fondasi utama. Nah, jadi fondasi utama untuk seorang wanita itu mencari calon suami itu yang agama. Nah, karena kita sekarang berada di akhir zaman itu, mungkin kita semua adalah pendosa yang sangat jauh dari agama. Jadi disarankan kepada muslimah untuk mencari calon suami, yaitu yang pertama dinilai itu agama dan akhlak mulia. Nah, jadi prioritaskan suami yang beragama, kayak ustadz contohnya kan. Selanjutnya tanggung jawab dan kemandirian. Nah, ini poin yang kedua. Pilihlah pria yang bertanggung jawab, mampu menafkahi lahir dan batin, serta memiliki kemandirian finansial. Nah, jadi dianjurkan juga untuk memilih pria itu atau calon suami tersebut dengan keadaan yang bertanggung jawab begitu. Dari segi ekonomi, kemudian bertanggung jawab tentang keluarga, kemudian juga bertanggung jawab kepada anak dan istrinya. Gitu.
Kemudian yang ketiga, kasih sayang dan perlindungan. Cari pria yang mampu memberikan kasih sayang, menjadi pelindung dan pemimpin keluarga yang bijaksana. Jadi poin yang ketiga itu dianjurkan mencari yang mampu memberikan kasih sayang. Kan kita sekarang melihat banyak kejadian itu seperti KDRT begitu kurang lebihnya kan. Nah itu contoh laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Nah itu sangat tidak dianjurkan. Dianjurkan itu yaitu adalah yang sangat bertanggung jawab dan menjadi pelindung bagi seorang istri, bukan menjadi beban atau penyakit. Kemudian terakhir, kesesuaian atau kafalah. Pertimbangkan kesesuaian dalam hal pemikiran, sosial, dan budaya, meskipun bukan syarat mutlak, akan mempermudah keharmonisan. Nah, jadi kita itu lebih enaknya misalnya kita dari suku kita, misalnya orang Melayu gitu. Dianjurkan itu sesuai dengan sukunya gitu, biar lebih harmonis begitu kurang lebih. Di bahasanya untuk laki-laki ya, kriteria mencari calon istri atau memilih calon istri untuk muslim. Yang pertama, agama dan kesolehan. Pilihlah wanita yang taat beragama, menjaga kehormatan diri, dan memiliki pengetahuan Islam yang memadai. Sebagaimana sabda Nabi, wanita dinikahi karena 4 hal. Karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya. Maka pilihlah yang karena agamanya, niscaya kamu beruntung. Nah, jadi di dalam hadis Nabi Muhammad tersebut, dianjurkan kita sebagai kaum laki-laki untuk memilih wanita atau calon istri itu berdasarkan agamanya. Cuman kalau kita melihat sekarang, rata-rata kita memilih wanita itu karena fisiknya, karena cantiknya saja. Kan tetapi tidak apa-apa, karena itu termasuk dalam hadis tersebut. Cuman dianjurkan untuk memilih agamanya, karena bagaimanapun juga anak-anak kita itu pendidikan yang pertama itu al-ummu al-madrasatul ula. Jadi ibu itu adalah pendidikan yang pertama. Jadi dianjurkan untuk memilih agamanya supaya karakteristik anak kita tersebut terbentuk dengan bagus. Nah, kemudian akhlak dan budaya baik. Nah, cari wanita yang memiliki akhlak mulia, sopan santun, dan mampu menjaga nama baik keluarga. Nah, jadi kita dianjurkan untuk cari wanita yang memiliki akhlak mulia, akhlaknya yang mulia, kemudian sopan santun. Sopan santun dalam kehidupan itu sangat berperan penting, ya, gitu. Contohnya seperti wanita. Kalau wanita itu sopan santunnya bagus, otomatis dia akan mahal gitu. Jadi akan mahal gitu seorang wanita itu kalau sopan santun kemudian memiliki rasa malu yang sangat tinggi gitu. Kemudian yang ketiga, kasih sayang dan keturunan. Nah, dianjurkan memilih wanita yang subur dan penuh kasih sayang agar dapat melahirkan dan membesarkan anak-anak yang berkualitas. Jadi dianjurkan kepada seorang laki-laki lagi-lagi memilih wanita yang subur dan penuh kasih sayang itu. Yang subur kemudian penuh kasih sayang kepada anaknya, begitu mengayomi anaknya dengan baik. Kemudian yang terakhir, kecantikan jiwa dan raga. Nah, ini yang sering kita melihat. Sekarang kita laki-laki sering melihat dari fisik saja ya. Contohnya sekarang melihat kecantikan saja, jiwa dan raganya. Kecantikan fisik adalah bonus. Nah, namun kecantikan hati ada akhlak jauh lebih utama dan abadi. Nah, jadi memang kecantikan itu pasti akan memudar. Lama kelamaan semakin bertambah usia atau umur. Jadi namanya kecantikan itu pasti akan luntur. Jadi kita dianjurkan untuk kecantikan hati saja. Bukan berarti cuma kecantikan fisik saja ya, akan tapi ikut sertakan juga kecantikan hati. Akhlak yang abadi itu. Kalau akhlak yang suci itu pasti abadi, akhlak yang lebih baik itu. Nah, kemudian ada langkah-langkah menuju pernikahan berkah. Langkah menuju pernikahan yang berkah ya. Memilih pasangan hidup adalah salah satu keputusan terpenting. Prosesnya harus diawali dengan niat tulus, diikuti dengan istiqarah untuk memohon petunjuk Allah dan ta'aruf, perkenalan syar'i yang didampingi mahram. Setelah itu, khitbah atau lamaran sebagai tanda keseriusan, dan puncaknya adalah akad nikah yang sah menurut syariat Islam. Jangan lupakan pentingnya walimah atau resepsi sebagai untuk syukuran dan mengumumkan pernikahan. Nah, jadi dianjurkan untuk menuju pernikahan berkah itu, memilih pasangan hidup adalah salah satu keputusan terpenting ya. Jadi prosesnya harus diawali dengan niat tulus, itu yang pertama. Diikuti dengan istiqorah, memohon petunjuk kepada Allah, kemudian ta'aruf. Nah, tapi kita melihat sekarang banyak-banyak metode ta'aruf itu mungkin sudah tidak relevan gitu, karena sekarang sudah melihat kita melihat keadaan sekarang ini banyak-banyak anak yang sudah pacaran begitu, bermaksiat dengan cara seperti itu menemukan jodohnya, bukan dengan cara ta'aruf begitu kurang lebihnya. Nah, kemudian dilanjutkan dengan lamaran, tanda keseriusan, dan puncaknya itu adalah di akad nikah. Nah, itulah teman-teman mungkin sedikit pemaparan atau penjelasan dari saya tentang kriteria mencari calon suami dan istri bagi kaum muslim dan muslimah gitu. Nah, namun sebelum saya tutup, terlebih dahulu saya akan memberikan sedikit pantun untuk penutup. Berlayar perahu ke Tanjung Jati, bersama nelayan di pagi hari. Inilah suami yang berakhlak tinggi,
iman dan takwa jadi pelindung diri. Terima kasih. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.